in the box. And the shot finally comes in patiently by Urat Maun. And Jeddah, Saudi Arabia surely see it as 2 points drop though. They travel to China next week on match day 2 as Indonesia welcome Australia to Jakarta. Just 2 against 3 though for Donk. The shot blocked from Marcelino, but it comes back to him. Marcelino Ferdinand wide open for second place in the group. The second half wasn't always pretty, but Indonesia deserved their win. Indonesia 2, Saudi Arabia 0, the final score from Jakarta. Kalau lo tanya gua, sedih atau kecewa nggak setelah melihat pertandingan timnas Indonesia yang kalah dari Arab Saudi? Jawabannya iya, tapi nggak terlalu sedih. Kenapa? Ya karena begitu gua melihat starting line up dari Coach PK dan timnya, gua udah punya feeling bahwa timnas Indonesia sulit untuk seri atau bahkan menang dari Arab Saudi. Perlu dikasih disclaimer di awal bahwa gua dan channel ini pun tidak ada maksud ingin menghina, mengecek, ataupun tidak menghargai para pemain timnas Indonesia dan juga tim kepelatihan Coach PK. Menurut gua ada 3 kesalahan fatal dari tim kepelatihan Coach PK yang benar-benar sulit diterima oleh gua dan juga mungkin sebagian banyak orang. Jujur, gue bingung sama Coach PK dan timnya. Sebenarnya mereka ini terlalu polos atau terlalu over percaya diri sih. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Ya jelas, Coach PK dan timnya terlalu berani memasang beberapa pemain yang dirasa kurang mampu bermain sebagai starting line up di level Asia. Terlebih lagi lawannya Arab Saudi. Sekali lagi, perlu dikasih disclaimer bahwa gue dan channel ini pun tidak ada maksud ingin menghina, mengejek, ataupun tidak menghargai para pemain timnas Indonesia dan juga tim kepelatihan Coach PK. Sekarang kita lihat deh, di starting line up timnas Indonesia melawan Arab Saudi, jujur gua kaget banget begitu melihat Mark Klok dan Beckham Putra di starting lineup. Bukannya mereka berdua jelek, tidak sama sekali. Tapi gua rasa kayaknya lebih baik memainkan pemain lainnya dan menjadikan Klok dan Beckham sebagai super sub. Jujur, gua adalah fans Klok sejak dia bermain di PSM. Menurut gua dia benar-benar merupakan pemain yang sangat bagus. Tapi makin kesini performanya makin menurun. Ya hal ini mungkin karena faktor usia. Dan hal ini wajar. Gua juga kaget kalau Klok dipanggil di Garuda Kaling babak ronde 4 ini. Tapi seiring berjalannya waktu gua mulai bisa menerima karena gue melihat Ivar yang belum fit 100% dan mengingat lagi pemain seperti Klok yang sudah sangat senior, perannya bukan hanya di dalam lapangan saja, tapi juga bisa di luar lapangan. Tapi begitu gue melihat Klok masuk dalam starting line up, jujur gue ada sedikit perasaan takut karena trauma dengan pertandingan timnas Indonesia versus Irak di Basra, yang dimana kita remuk 5-1 pada saat itu. Coba kita lihat saat itu, dimana timnas Indonesia sudah bermain cukup bagus dan rapi dalam bertahan sekitar 18 menitan. Namun terjadi momen kesalahan kontrol dari Mark Klok yang langsung membuat pemain Irak berhasil mencetak gol. Dan dari situ para pemain timnas Indonesia tidak fokus dan kebobol lagi. Dan terjadi lagi di saat Indonesia versus Arab Saudi kali ini. Posisinya cukup mirip saat Klok salah kontrol saat melawan Irak, dimana kali ini Klok tidak mampu membuang bola sehingga bisa direbut oleh pemain Arab yang masih sangat muda ini bernama Wahib Saleh. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang bahwa gue cukup kaget sama pemain satu ini. Jarang sekali terlihat tapi jagonya luar biasa. Wahib Saleh ini sangat berperan banyak dalam kemenangan Arab Saudi kemarin. Bayangin, si Wahib Saleh ini pemain muda Arab yang berhasil mencetak 1 gol cantik, 1 assist yang membuat timnas Arab Saudi mendapatkan penalti, dan 1 tendangan gila yang membentur Mister Gawang. Gila emang. Lanjut lagi, selain Klok, dimainkannya Beckham Putra sejak awal juga membuat pertanyaan besar buat gua. Karena bukan berarti Beckham jelek, tapi Beckham akan lebih cocok menjadi super sub. Lalu Yakob yang ditempatkan di posisi yang kurang tepat, yaitu di fullback kanan. Sedangkan Yakob itu termasuk pemain yang lebih dominan menyerang, yang dimana terbiasa bermain di winger kanan. Jadi 2 gol Arab Saudi yang banyak orang salahkan salah Yakob sebenarnya tidak sepenuhnya salah Yakob. Yang perlu kita tanyakan adalah orang yang memutuskan untuk menempatkan Yakob di posisi fullback kanan dan menjadi pemain yang cenderung bertahan. Siapa itu? Ya jelas Patrick Kluivert. Di sini yang menjadi pertanyaan besar dari gua adalah kok bisa Coach Patrick Kluivert dan timnya diam saja setelah melihat beberapa pemain yang bermain tidak maksimal di babak pertama. Contohnya seperti Klok, Yakob, dan Beckham. Kenapa mengganti pemain ini sangat-sangat telat? Yang salah bukannya Klok, Yakob, dan Beckham, tapi tim kepelatihan Coach PK. Jelas karena setiap pemain pasti akan pernah mengalami hari PT atau bermain tidak maksimal. Itu normal terjadi di pemain manapun, sekalipun Cristiano Ronaldo. Jadi pelatih harus cepat merespon dan mencari solusi dari tidak performanya pemainnya. Lalu keputusan pergantian fullback kiri yang dimana Dean James diganti oleh Yance, bukannya Shane. Bukannya gue mau bilang Yance jelek, tapi logikanya harusnya lo akan memainkan pemain dengan jam terbang seperti Shane di Liga Thailand untuk mengisi fullback kiri. Lalu Yakob yang diganti sangat telat oleh Sandy Walsh. Lalu Miliano Jonathans yang diganti oleh Tom Hay. Di sini gue lagi-lagi bertanya tanda tanya besar. Miliano yang merupakan pemain yang sangat bisa one man show atau sangat jago ketika one by one dalam melewati pemain,
malah diganti dengan pemain tengah. Padahal posisi lagi tertinggal. Benar-benar membingungkan. Sejak melawan Lebanon, orang-orang sudah takut dan curiga dengan strategi dari Coach PK yang membuat banyak orang kebingungan, dimana sangat tidak jelas. Terbukti shots on target Indonesia versus Lebanon 0. Tidak ada salahnya menggunakan 3 back atau 4 back, tapi lebih ke permainan yang tidak jelas, dimana menggunakan 4 back jelas seperti kesusahan untuk menembus pertahanan Arab Saudi. Menggunakan 4 back sebenarnya juga bisa menembus pertahanan Arab Saudi jika strateginya tepat. Masalahnya Klok dan Joy dimainkan sepanjang pertandingan dan tidak ada yang diganti. Di sisi lain, Klok dan Joy itu merupakan pemain dengan tipe bermain yang sama, yaitu gelandang bertahan. Tidak ada pemain playmaker seperti Tom Hay. Jadi di sini salahnya adalah mencandangkan Tom Hay dari awal pertandingan. Kalau Ivar masih dalam kondisi cedera, gua masih bisa menerima jika Ivar tidak dipanggil. Tapi jika Ivar tidak terpilih karena tidak cocok dengan skema Coach PK, itulah yang gua keberatan. Sorry to say, strategi dari tim kepelatihan Coach PK yang katanya terbaik ini terlihat seperti bukan strategi pelatih Eropa, tapi strategi ASEAN yang mengandalkan bola lambung terus-menerus karena tidak mampu mengatasi pressure dari Arab Saudi. And that reaction in the 17th minute, stepping up himself to take that penalty and put it. Long range effort saved by Paz, but can't keep the. Tapi kalau melihat permainan strategi Arab Saudi, sepertinya Arab Saudi belajar banyak dari pertandingan Australia versus Indonesia, yang dimana kita dibantai 5-1 oleh Australia. Dimana saat itu Australia sengaja membiarkan kita bermain mendominasi dan mengandalkan counter attack. Dan memang terlihat Arab Saudi memainkan strategi counter attack, dimana lebih bermain bertahan dan menggunakan formasi bertahan 4-4-2 atau 4-5-1. Dan juga selain belajar dari pertandingan Indonesia versus Australia, tampaknya Coach Herve Renard ini cukup cerdik, dimana ia juga memantau pertandingan Indonesia versus Lebanon. Dimana saat itu kalau kita lihat, Indonesia bermain dengan mengandalkan permainan sayap. Bola diarahkan ke sisi kanan, tidak bisa tembus, balik ke belakang, dan bola diarahkan ke sisi kiri. Seperti itu terus-menerus sepanjang pertandingan. Maka dari itu Coach Herve Renard memasang banyak pemain tengah untuk menutup dan mempersempit ruang gerak dari para pemain tengah dan sayap timnas Indonesia. Dan terbukti berhasil. Jujur menurut gua, melawan Arab Saudi harusnya Indonesia tidak perlu kalah, alias bisa seri atau bahkan pun menang. Karena sebenarnya di balik kemenangan dari Arab Saudi ini tidak mengartikan bahwa Arab Saudi bermain bagus. Cuman pemain Arab bisa memanfaatkan kesalahan dari setiap pemain Indonesia. Itulah mengapa sebabnya pelatih Arab Saudi ngambek di sepanjang pertandingan. Turned 57 a week ago. The French gentleman who, after the dismissal of Mohamed Kano, Saudi Arabia hold on. Now a decision has been reached. My goodness, a penalty kick. Gimana? Rasa kaget? Gak nyangka kalau tuduhan kita selama ini ternyata salah semua. Dimana kita selalu melontarkan ketakutan soal wasit yang tidak adil. Seakan-akan wasitlah yang menentukan Indonesia bisa menang atau tidak. Padahal faktanya kita bisa lihat wasit Indonesia versus Arab sangat-sangat adil. Justru kita yang kemakan omongan sendiri, dimana kita yang sepertinya dipermalukan oleh Arab Saudi. Bahwa kita nyatanya faktanya kalah dengan wasit yang sudah adil. Padahal selama ini kita melontarkan narasi wasit tidak adil yang membuat Arab Saudi bisa menang. Kalau gue sih malu ya, gak tahu yang lain. Dan kekalahan ini jelas membuat Indonesia semakin susah untuk lolos Piala Dunia 2026 ataupun lolos babak ronde 5 nanti.